Ya pemirsa, bukannya melindungi atau mengayomi masyarakat, tapi ternyata seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Pagar Alam Sumatera Selatan ini menganiaya seorang warga pemirsa. Bahkan tindakan penganiayaan ini sudah terjadi 2 kali dalam 1 bulan. Ya tepatnya di Koan Desta, warga Kelurahan Kandang Emas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu ini menjadi korban penganiayaan seorang oknum polisi. Peristiwa ini bermula saat Niko Andeta ini sedang yang merupakan berprofesi sebagai sopir travel Raja Wali dengan tujuan Bengkulu Palembang, ini sedang beristirahat makan di Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam. Tiba-tiba ada oknum polisi melemparkan piring ke badan korban. Setelah melempar, pelaku memukul mata sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong. Korban pun jatuh seketika. Tak berhenti sampai di situ, oknum polisi tersebut melukai dan membacok tangan korban dengan menggunakan senjata tajam. Setelah mempertanyakan korban ini pasti berhasil dan tidak akan gagal. Apa pakai guna-guna? Pakai apa kamu? Pakai cara biasa. Kamu janji bisa ngobati apa? Yang janji bukan saya, Pak, abahnya, Pak. Ya pemirsa, kemudian kita ke informasi untuk mengupdate peristiwa terkait penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap warga pemirsa. Langsung saja saya tanyakan kepada Ibda Eka, Kanit Idik 1 Pidum Polres Pagar Alam. Selamat malam, Pak Eka. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Eka, ini sudah rampungkah proses penyelidikan mengenai apa motif dari pelaku menganiaya, Pak? Dan sebenarnya apakah yang seperti kami dapatkan di media bahwa ada pemukulan dan juga bacokan di sana, bagaimana, Pak? Iya, Pak. Setelah menerima laporan dari pelapor, kita langsung memeriksa saksi, 2 saksi yang telah kita periksa. Yang pertama saksi Dedi dan yang kedua saksi Nur Halimah. Dari awal laporan, pelapor menjelaskan telah dibacok dan dianiaya oleh oknum polisi berinisial AF. Jadi setelah diperiksa saksi atas nama Dedi, didapat keterangan bahwa awal mula dari kejadian itu adalah kesalahpahaman antara pelapor dan pegawai dari warung makan pecel lele tersebut. Karena ada cekcok, terlapor langsung berkata, udahlah itu perempuan. Karena nggak terima dibilang gitu, pelapor langsung berbicara, kamu mau apa? Nah, terjadilah karena kurang senang, terlapor langsung melemparkan piring yang ketika itu lagi makan ke arah pelapor dan pecahan piring tersebut berada di bawah meja. Terjadilah pergumulan, dari pergumulan tersebut sampai terjatuh dan akhirnya didapati luka di bagian tangan sebelah kanan pelapor. Demikian, Mbak, sementara, Mbak. Oke, Pak, itu kan memang himpunan dari saksi-saksi atau mungkin juga keterangan baik dari pelaku, tersangka, terlapor atau pelapor. Tapi kalaulah kita lihat atau masyarakat melihat, pastinya kan ini juga tidak layak dilakukan oleh oknum pengayom masyarakat, Pak. Dari terlapor ini atau oknum polisi ini, sebenarnya track record bekerja selama bertugas di kepolisian ini seperti apa? Apakah kemudian memang punya masalah indisipliner, seperti apa, Pak? Sebenarnya yang bersangkutan ini pada dasarnya memang berdinas sebelum di Polres Pagar Alam, pernah berdinas di Polda Sumsel, pernah mendapatkan penghargaan ungkap kasus rampok bank waktu itu menggunakan senjata api. Dan setelah itu memang ada disiplin yang lain, akhirnya dimutasi ke Pagar Alam gitu, Mbak. Oke, Pak, tapi kalau misalnya dari pihak kepolisian sendiri, sebenarnya kasus ini akan diusut seperti apa? Apakah ini aja sudah berhenti ketika ini adalah kesalahpahaman, membela dari pemilik warung? Harusnya kalau oknum kepolisian kadang ada cekcok seperti itu ya ditangkap, diamankan, Pak, bukan kemudian berkelahi di tempat. Betul, Pak. Yang jelas dari pidananya kalau unsur-unsur terpenuhi kita naikkan, Mbak, kita lanjutkan. Dan yang jelas dari disiplin
tetap diajukan ke Propos, Mbak. Ancaman hukuman untuk pelaku ini secara hukum ini seperti apa, Pak? Kalau terpenuh 351, Pak, ancamannya 9 tahun gitu, Pak. Oke, Pak. Ada pemberatan tidak, Pak, ketika oknum tersebut memang berprofesi sebagai polisi? Kalau memang pemberatan, ya tergantung nanti, Mbak. Kalau track recordnya pernah dihukum, pasti ada pemberatan, Mbak. Kalau kondisi dari korban ini sendiri seperti apa, Pak? Kalau kondisi memang kalau di waktu diperiksa sehat, tapi mengalami memang ada luka robek di bagian tangan sebelah kanan gitu, Mbak. Terdapat beberapa jahitan. Tapi kalau memang dari ya biasa gitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Ibda Eka, Kanit Lidik 1, Pidum Polres Pagar Alam, dan pemirsa kita ke